Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan neraca PT Buyung Putra Sembada di tahun 2019 dan 2020. Nah, sebelum kita membahas neraca dan membahas yang lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dina Barwati dengan NIM 731141925 dari Rombel MSDMB 2019. Sebelum kita membahas neraca, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit profil tentang PT Buyung Putra Sembada ini. Apa sih PT Buyung Putra Sembada itu? PT Buyung Putra Sembada adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan dan distribusi beras bermerek premium. Perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 16 September 2003. Tujuan pendirian perusahaan ini adalah sebagai bentuk pengembangan usaha dari Toko Buyung Palembang yang didirikan sejak 1977 untuk mendistribusikan beras topi koki di Jakarta. Nah, untuk alamat lengkapnya, PT Buyung Putra Sembada ini berada di Pasar Induk Cipinang, Blok K nomor 17 Cipinang, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Adapun merek beras yang diproduksi dan didistribusikan oleh PT Buyung Putra Sembada sebagai berikut. Yang pertama ada beras hoki, ada beras Super Belida, beras Setra Ramos, beras 5 Setra Ramos, topi koki long grain, topi koki pandan wangi, topi koki Setra Ramos, dan topi koki Super Slim. Beras-beras ini didistribusikan ke supermarket, ke pasar, dan ke toko-toko. Langsung saja kita bahas mengenai analisis pembandingan neraca PT Buyung Putra Sembada per 31 Desember 2019 dan 2020. Kita akan membahas tentang aktiva lancar dan pasiva. Untuk aktiva lancarnya sendiri terdiri atas kas dan bank, piutang dagang, piutang lainnya, persediaan barang dagang, jumlah aktiva lancar, aktiva tetap bersih, dan total aktiva. Terlihat kas dan bank mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar minus 85,60%. Untuk piutang dagangnya mengalami penurunan pula sebesar minus 2,70%. Untuk piutang lainnya justru mengalami kenaikan sebesar 254,25%. Untuk persediaan barang dagangan mengalami penurunan sebesar minus 6,3%. Jumlah aktiva lancar mengalami penurunan sebesar minus 9,67%, dan untuk aktiva tetap bersih mengalami kenaikan 63,30%, dan untuk total aktivanya mengalami kenaikan 3,92% atau setara dengan 21.185.085.682 rupiah. Selanjutnya yaitu pasiva. Pasiva terdiri dari kewajiban lancar dan ekuitas. Untuk kewajiban lancarnya terdiri atas hutang dagang, jumlah kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan total kewajiban. Hutang dagang mengalami kenaikan sebesar 23,81%. Untuk jumlah kewajiban lancar juga mengalami kenaikan yang sama, yaitu sebesar 23,81%. Untuk kewajiban jangka panjang mengalami kenaikan 23,9%, dan untuk total kewajiban mengalami kenaikan 23,11% atau setara dengan 10.809.563.613 rupiah. Untuk ekuitasnya terdiri atas modal saham biasa, laba ditahan, total ekuitas, dan total pasiva. Untuk modal saham biasa mengalami kenaikan sebesar 1,73%,
Untuk laba ditahannya mengalami kenaikan sebesar 2,45%, dan untuk total ekuitasnya mengalami kenaikan sebesar 2,10% atau setara dengan 10.385.522.069 rupiah. Dan untuk total pasifanya mengalami kenaikan 3,92% atau setara dengan 21.195.085.682 rupiah. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa kas perusahaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar minus 85,60%, atau setara dengan minus 28.464.707.639%. Nah, penurunan kas yang drastis ini dikarenakan penurunan arus kas neto dari aktivitas operasi dan kenaikan pada arus kas neto untuk aktivitas investasi. Jadi untuk pembiayaan operasinya menurun, sedangkan untuk investasinya meningkat. Adapun penurunan penjualan dari PT Buyung Putra Sembada ini di tahun 2020 dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Kita semua tahu bahwa di tahun 2020 merupakan awal masuknya pandemi COVID-19, dan hal tersebut mengakibatkan diberlakukannya lockdown dan pembatasan seluruh kegiatan baik di sektor ekonomi dan sektor lainnya. Nah, dari hal tersebut, perekonomian Indonesia mengalami penurunan dan imbasnya kepada perusahaan-perusahaan yang ada. Toko-toko yang tutup, supermarket yang tutup, dan pasar yang tutup menyebabkan PT Buyung Putra Sembada tidak dapat mendistribusikan produknya dengan lancar, sehingga penurunan penjualan juga cukup signifikan. Selain itu, bisnis ini tertahan karena adanya bantuan beras bansos yang diadakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada masyarakat. Jadi, konsumen yang ingin membeli sudah mendapat bantuan beras, sehingga minat konsumen untuk membeli beras semakin menurun. Jadi inti dari analisis pembandingan raca ini dapat disimpulkan bahwa penjualan PT Buyung Putra Sembada di tahun 2020 mengalami penurunan dan mencatat pertumbuhan kinerja yang negatif dibandingkan tahun 2019. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.